Di bulan Oktober tahun 2021, sekitar 3,5 tahun yang lalu, Kapolri Listio Sigit dalam salah satu arahannya kepada jajaran kepolisian pernah berkata seperti ini. Coba disimak. Dia bilang seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Jadi, kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Itulah kata-kata Kapolri Listio Sigit sekitar 3,5 tahun yang lalu. Dia mau memotong kepala atau pimpinan kalau para anak buah berbuat salah. Apa kalian masih ingat sama kata-kata dari Kapolri yang merupakan orang dekat dari Jokowi ini? Terus, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana implementasi dari kata-kata Kapolri Listio Sigit tersebut? Belakangan semakin santer laporan dan pemberitaan tentang perilaku buruk aparat kepolisian. Ini terjadi di berbagai tempat. Tonan sungguh sangat prihatin sama yang terjadi di kepolisian akhir-akhir ini. Yang terbaru, diberitakan ada polisi yang memeras 2 anak muda yang sedang pacaran di mobil. Kejadiannya di Semarang. Mereka diperas harus bayar 2,5 juta rupiah. Pelakunya adalah seorang aibtu dan seorang aibda. Kedua oknum sempat dikepung masyarakat sewaktu melakukan aksi pemerasan tersebut. Sekarang, kedua polisi tersebut sudah ditahan dengan tuduhan pemerasan. Sebelumnya, kita juga membaca berita ada segerombolan polisi yang memeras keluarga tersangka sampai dengan 20 miliar rupiah. Kejadiannya di Jakarta Selatan. Salah seorang pelaku berpangkat AKBP dan menjabat sebagai Kasat Reskrim. Ini benar-benar keterlaluan dan bikin hati jadi miris. Seorang Kasat Reskrim bukannya menegakkan hukum, tapi malah tega memperdagangkan hukum. Dia tega memperjualbelikan hukum. Kasus lainnya, ada sekelompok polisi yang memeras guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru honorer dengan gaji tak seberapa itu diperas sampai 50 juta rupiah. Tega benar para polisi tersebut. Tonan gak habis pikir. Di mana letak hati nurani mereka?
Terus, yang paling bikin heboh adalah pemerasan gerombolan polisi di Jakarta terhadap para penonton konser DWP atau Jakarta Warehouse Project. Yang jadi korban pemerasan adalah warga negara Malaysia dan sudah pasti kasus ini segera saja mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Konon ada 18 polisi yang terlibat dalam kejahatan ini. Jadi, ini benar-benar bukan perilaku oknum lagi. Menurut Tonan, ini sudah jadi kejahatan organisasi. Jumlah uang dari pemerasan ini diberitakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah penonton yang diperas kabarnya mencapai 45 warga Malaysia. Nah, gimana kalian melihat kejadian-kejadian ini? Sangat menyedihkan ya. Tonan yakin, Pak Hugeng, Kapolri teladan kita, dia bakal nangis terseduh-seduh melihat perilaku polisi di zaman sekarang. Tonan juga marah bahwa polisi yang harusnya jadi pengayom masyarakat, sekarang sudah berubah jadi pemeras rakyat, jadi polisi pemalak. Lalu, sekarang, bagaimana dengan pernyataan Kapolri Listio Sigit yang katanya mau menghukum dari kepala? Dari pemimpinnya, kalau para anak buah berbuat salah. Bagaimana juga dengan tanggung jawab dari Kapolri Listio Sigit sendiri melihat begitu banyak polisi kita yang sudah berubah menjadi pemeras dan pemalak? Kalau menurut Tonan, langkah terhormat dan konsisten dari Listio Sigit adalah mundur dari jabatannya sebagai Kapolri. Dia lebih baik mundur daripada diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Apalagi kasus polisi bunuh polisi seperti di skandal Verdi Sambo dan polisi bermain narkoba seperti di kasus Teddy Minahasa juga terjadi saat Polri ada di bawah kepemimpinannya. Menurut Tonan, Listio Sigit adalah Kapolri terburuk dalam sejarah kepolisian kita. Dan ini, penyebabnya karena pemilihan Listio Sigit menjadi Kapolri bukan didasari prestasi melainkan kedekatan. Listio dipilih bukan karena prestasi yang cemerlang dan kepemimpinan yang kuat. Dia dipilih karena dekat dengan Jokowi. Makanya, gara-gara Jokowi gak menjalankan meritokrasi di kepolisian, kepemimpinan jadi lemah dan tidak bisa jadi teladan. Makanya, seperti pepatah yang dikutip sama Listio Sigit sendiri, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pemimpinnya bermasalah, maka bawahannya akan banyak bermasalah juga.
Makanya, menurut Tonan, memang sudah saatnya Listio Sigit mundur dari jabatan Kapolri. Gimana menurut teman-teman semua?